Bab 1176, Orang Tua. Mendengar ini, sekelompok Raja Surgawi Yuan Ying dengan cepat menahan pikiran spiritual mereka. Nah, bagaimana dengan anak laki-laki itu? Yin Huan menemukan bahwa tubuh Buddha teratai emas telah hilang, dan wajahnya menjadi gelap. Sialan, jangan biarkan aku menangkapmu di istana bawah tanah, jika tidak kamu akan mati dengan menyedihkan. Tubuh Buddha teratai emas secara alami memanfaatkan kekacauan dan menyembunyikan dirinya. Lingkungan di sini sangat tidak ramah bagi para biksu. Namun baginya yang telah mengalami banyak ilusi, hal itu hampir tidak asing lagi. Ya, apa yang disebut hantu menabrak tembok adalah ilusi. Tiba-tiba, ekspresi Buddha teratai emas bergerak dan menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Tidak jauh darinya, seorang lelaki tua muncul, fitur wajah pria ini tidak terhalang, dan dia berjalan di tanah seolah-olah dia berada di tanah. Hei, kalian sekelompok idiot, diam saja. Orang tua itu tersenyum bangga. Tetapi ketika dia melihat ke suatu tempat, wajahnya menjadi serius dan berkata, rencana yang bagus. Ini adalah situasi paling kejam dalam Feng Shui di mana ibu dan anak berkonflik. Pemilik istana bawah tanah ini merencanakan apa yang akan terjadi setelah kematiannya dan menguburkan dirinya di sini. Haha, memanfaatkan tempat jatuhnya bangkai naga sebagai ibu dan dirinya sebagai anak ibarat anak kecil dalam umat manusia yang mengandalkan nutrisi ibu untuk tumbuh reruntuhan naga sejati untuk memenuhi dirinya sendiri. Suara lelaki tua itu menjadi semakin dingin. Itu hanya naga sejati pada tingkat keabadian sejati. Bahkan jika dia mati, bagaimana bisa begitu mudah untuk terlibat? Tetapi jika kamu benar-benar berhasil, kecuali urat naga dari reruntuhan naga sejati, urat naga lainnya di seluruh planet Feilong akan dihilangkan, dan planet ini akan hancur total. Buddha teratai emas tampak aneh. Mengapa suara ini terdengar familiar? Pada saat ini, rambut di tubuh Buddha teratai emas berdiri, dan dia menyadari sesuatu tidak bagus. Orang tua itu menemukannya, dan apa yang baru saja dia katakan ditujukan untuknya. Ini jelas merupakan keberadaan yang menakutkan di antara para penguasa surgawi jiwa yang baru lahir. Tubuh Buddha teratai emas langsung lolos, cahaya Buddha dan energi iblis meledak dan menghilang di sini. Anak kecil yang licik, kamu bisa berlari cepat. Wajah lelaki tua itu menjadi gelap. Hei, lagi pula aku semakin tua. Jika saya 1 atau 2000 tahun lebih muda, ceka-ceka, tapi mengapa begitu banyak monster muda muncul akhir-akhir ini? Tuan kecil dari punggung Bukit Huangling, dan gadis kecil dari istana Xingyu, tapi yang tidak saya mengerti kebanyakan masih anak laki-laki dengan anak anjing di tangannya. Begitu dia menyebut anak anjing itu, lelaki tua itu tiba-tiba menjadi tertarik dan matanya berbinar. Ngomong-ngomong soal anak anjing itu, sungguh membuat mataku berbinar. Huo, ini pertama kalinya aku melihat anak anjing jenis ini. Menurutku garis keturunannya sangat luar biasa. Rubar, bukan begitu? Guk-guk. Seekor anjing kuning besar menggonggong dengan tidak sabar. Oke, aku tidak akan melanjutkan. Kata lelaki tua itu tanpa daya. 1 orang dan 1 anjing menghilang di sini. Itu dia. Setelah sekian lama, Buddha teratai emas berbalik dengan ekspresi aneh di wajahnya. Orang tua ini tidak lain adalah Hao Weiren, orang tua yang mendambakan binatang lilin yin. Saya tahu tata letak labirin ini. Tubuh Buddha teratai emas mencibir. Apa yang disebut konflik ibu anak tentu membutuhkan bayi yang sesuai dengan orientasi rasnya untuk diolah menjadi boneka. Biro Feng Shui semacam ini bisa dikatakan memiliki tata letak yang kuat dan menyeramkan. Mengambil naga sejati yang jatuh sebagai ibu, bayi-bayi itu pastilah iblis dengan darah naga, dan setidaknya mereka harus memiliki darah Raja Iblis. Adapun garis keturunan Dewa Iblis, yang sesuai dengan pewaris peri sejati, pemilik labirin seharusnya tidak punya nyali untuk melakukannya. Tubuh Buddha teratai emas mengingatnya dan berkata, sepertinya tiruan saya ini dapat menembus tahap akhir inti emas 1 langkah lebih maju dari tubuh aslinya. Benar sekali, karena konflik ibu anak digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemilik istana bawah tanah, maka tubuh Buddha teratai emas menempati sarangnya untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Cahaya Buddha menyatu, dan tubuh Raja Iblis bergerak sedikit. Aura iblis Buddha teratai emas luar biasa, sangat mendominasi, seperti Dewa Iblis, benar-benar berbeda dari sebelumnya. Saat ini, aku sepertinya merasakan sesuatu. Di istana bawah tanah, ada peti mati berwarna merah terang, dan sesosok mayat tiba-tiba membuka matanya, memancarkan kilatan darah, membuka tutup peti mati dengan 1 tangan, menjilat bibirnya, dan berkata dengan kejam, seseorang dengan darah Raja Iblis memasuki labirin. Haha, bagus sekali. Aku telah menjalani kehidupan keduaku, dan aku membutuhkan tubuh dengan darah Raja Iblis untuk menghilangkan sisa energi kematian. Kehidupan kedua yang dijalani mayat ini bahkan lebih sempurna daripada kehidupan Raja Iblis bulan darah, hampir tanpa cacat. Di istana bawah tanah.
Yin Huan dan yang lainnya masih tenggelam dalam kegembiraan mendapatkan mayat Raja Iblis, dan mereka tidak menyadari bahaya besar apa yang menanti mereka di depan. Para biksu yang dipimpin oleh klan Qin, Istana Xingyu, Sekte Setan Delusi, klan Fei Tian Yaksa dan kekuatan lainnya masih bertarung sengit dengan hantu di kegelapan dalam ilusi yang mirip dengan hantu yang menabrak dinding. Kuil Iblis Hayalan. Penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari Sekte Iblis Hayalan menggunakan kekuatan magis jahat untuk meraih lengan hantu yang ganas. Energi iblis membungkusnya sepenuhnya, dan kemudian menarik hantu itu keluar. Ini, mata penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari Sekte Iblis Hayalan membelalak. Semua orang juga tampak bingung. Hantu ganas ini adalah bayi yang tubuhnya hitam pekat dan kulitnya ditutupi tanda aneh. Dia sangat jelek, dan mata kecilnya penuh dengan kebencian dan kebencian yang sangat tidak diinginkan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ada aura iblis yang sangat kuat yang terpancar darinya. Wayang. Semua orang langsung bereaksi. Menyempurnakan bayi menjadi boneka saja sudah terlalu kejam. Namun, seorang biksu iblis berdiri dengan ekspresi bingung di wajahnya, garis keturunan Raja Iblis. Ia memiliki garis keturunan Raja Iblis dari klan Naga Iblis yang jatuh. Bagaimana ini mungkin? Keturunan klan Iblis yang kuat diubah menjadi boneka. Bagaimana hal ini bisa mudah ditangani? Pasti ada pertempuran yang menggemparkan dunia. Segera, biksu yang kuat dari Istana Xingyu dan klan Qin juga menangkap hantu yang ganas, dan dua biksu klan Iblis lainnya berdiri. Itu adalah garis keturunan Raja Iblis dari klan Qilong. Garis keturunan Raja Iblis dari klan Yinglong. Dalam sekejap, berdasarkan beberapa sejarah kuno dan pemandangan di depan mereka, kedua biksu iblis itu muncul dengan semacam tebakan yang mengerikan. 50.000 tahun yang lalu, Raja Iblis dari klan Qilong menemukan bahwa keturunannya telah dicuri. Setelah mencari tanpa hasil, dia menjadi sangat marah dan melibatkan semua makhluk di lebih dari selusin planet, membunuh mereka semua. 55.000 tahun yang lalu, garis keturunan Raja Iblis dari klan Yinglong menghilang secara misterius. Klan Yinglong yang kuat mencarinya tanpa hasil. Di tahun-tahun terakhirnya, dia menjadi murung dan meninggal karena serangan diam-diam oleh musuh. Selama periode 60.000 hingga 50.000 tahun yang lalu, banyak keturunan klan iblis yang kuat menghilang tanpa alasan. Mungkinkah pemilik istana bawah tanah ini adalah pembunuh di balik layar? Yin Huan dan yang lainnya terkejut dan berkata, seharusnya ada Qilong, Yinglong, dan Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir dari klan Naga Iblis yang jatuh di reruntuhan naga sejati. Jika Anda memberitahu mereka tentang berita ini, mereka pasti akan bergegas masuk terlepas dari mereka keselamatannya sendiri. Segera, orang-orang di lembah pemakaman dewa menyebarkan berita tersebut. Bab 1177, Mayat Jahat. Apakah ini terjadi? Betapa beraninya, aku akan menyeret tubuhnya keluar, menyodok tulang-tulangnya dan menyebarkan abunya. Begitu mereka mendengar berita itu, para penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari klan Qilong, klan Yinglong, dan klan Naga Iblis yang jatuh semuanya marah dan bergegas ke istana bawah tanah dengan tergesa-gesa. Ketika mereka dengan jelas merasakan aura ras yang sama pada beberapa hantu ganas, mereka menjadi semakin marah dan gemetar karena marah. Ini adalah leluhur klan mereka. Garis keturunan Raja Iblis secara alami kuat. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, dia akan menjadi setengah kuat. Xiao Zhu. Mata para penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari suku-suku iblis ini berlinang air mata, dan mereka begitu kejam sehingga mereka meledak dengan kekuatan bertarung yang tak tertandingi. Dengan pengekangan garis keturunan dari klan yang sama, kemampuan hantu ganas ini sangat berkurang, dan dinding hantu pun hancur. Tiba-tiba, esensi kehidupan yang kuat meluap, dengan keharuman yang menyegarkan, dikelilingi oleh cahaya peri dan keberuntungan. Setelah menyesapnya, pori-pori Anda mengendur dan Anda merasa sangat nyaman. Itu adalah ruang terbuka yang sunyi, dengan segala jenis bahan alami dan harta karun di dalamnya, yang membuat banyak makhluk abadi memiliki mata yang berapi-api. Hal ini dapat memperkuat landasan mereka. Bahkan Yuan Yin Tianjun memiliki sedikit keserakahan di matanya. Rumput bintang 7, bunga sari api, akar naga bumi semuanya adalah harta langka langit dan bumi. Masing-masing seperti menjual planet, dan mereka tidak mampu membelinya. Hal ini hanya menggoda orang untuk melakukan kejahatan dan membuat orang lain ingin membungkam orang lain. Nenek moyang muda klan kita dijadikan boneka dan dipenjara selama lebih dari 50.000 tahun. Karena emosi dan alasan, kita harus mendapat bagian dari harta alam dan duniawi ini. Penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari klan Qilong, klan Yinglong, dan klan Naga Iblis yang jatuh berbicara pada saat yang sama, melepaskan tekanan yang kuat. Klan Qin, Istana Xingyu, Sekte Setan Delusi, dan klan Yaksa Sekte Fei Tian juga ingin membagi harta ini. Para beku yang lain hanya bisa menyaksikan mereka mengukirnya, berharap akan ada sup untuk diminum. Tidak mungkin siapa yang menyebut mereka lemah. Yin Huan dan yang lainnya juga siap untuk bergerak, tetapi demi mayat yang kuat itu, mereka tetap menahan diri. Lin Xiyu mengalihkan pandangannya ke satu sisi dengan ekspresi jijik. Terus terang, manusia masih mati demi uang dan burung mati demi makanan. Di sisi lain,
Buddha teratai emas menjelma menjadi anak iblis dan datang ke makam. Tiba-tiba, lagu anak-anak terdengar, dengan suara kekanak-kanakan dan tajam, mengungkapkan kepolosan seorang anak kecil. Angin dingin bertiup, anak siapa yang haus bacon? Satu pisau untukmu, satu pisau untukku, dan kedua orang tuanya memotong dagingnya. Suara kekanak-kanakan itu menceritakan kisah horor kelam tentang seorang anak yang memakan orang tuanya karena lapar, yang membuat orang bergidik. Seorang anak gemuk, berkulit putih dan lembut yang mengenakan ikat perut berwarna merah, yang kelihatannya baru berusia sekitar 3 atau 4 tahun, sangat lucu dan melompat-lompat. Namun, tubuh Buddha teratai emas menjadi berhati-hati. Jika saya ingat dengan benar, Biro Simu Chongsha akan melahirkan Sisha di bawah pengaruh Biro Induk. Itu adalah makhluk jahat, perwujudan dari sebuah aturan. Jika Anda melihatnya, itu adalah nasib buruk. Saudaraku, Kiki lapar. Apakah kamu punya daging di sini? Anak itu tampak menyedihkan, mata kecilnya penuh kerinduan. Tapi ada sedikit warna merah di giginya. Saat ini, apakah Anda menjawab ya atau tidak, zombie akan memakan Anda. Buddha teratai emas tetap tenang, berjongkok, menyentuh kepala anak itu, dan berkata dengan lembut, Kiki, sayangku, maukah aku bermain-main denganmu? Jika kamu menang, aku akan memberimu dagingnya. Bagus. Anak itu sangat gembira dan mengangguk dengan berat. Permainan ini adalah... Wajah Buddha teratai emas tiba-tiba berubah dan dia berkata dengan muram, apakah kamu sudah menemukan ibumu? Wajah anak itu berubah drastis, menunjukkan sedikit keganasan. Dia tidak lagi semanis sebelumnya, dan tampak seperti setan, bagaimana kamu tahu? Yang disebut kejahatan mayat adalah makhluk jahat yang lahir dari energi jahat yang dipadatkan oleh kejahatan ibu dalam konflik antara anak dan ibu. Dalam permainan anak ibu pada umumnya, permainan ibu sering digunakan untuk menyelesaikan permainan anak-anak, dan zombie akan merampas seluruh kekuatan permainan ibu. Ini seperti seorang anak yang membunuh ibunya. Namun yang terjadi adalah biro induk ini adalah relik naga sejati, dan biksu sakti yang mengatur biro buruan ibu dan anak ini tidak memiliki kemampuan untuk merampas semua kekuatan relik naga sejati. Dan mayat jahat ini juga takut dengan aura naga sejati tingkat keabadian dan tidak berani pergi ke stasiun induk. Oleh karena itu, Sisa tidak akan pernah dapat menemukan ibunya. Setelah terekspos seluruhnya, jenazah tidak lagi berpura-pura menjadi mayat, dan aura jahat keluar darinya, membuat udara di seluruh makam tiba-tiba menjadi dingin, seperti memasuki dunia bawah. Energi hitam juga keluar dari tubuh kecil itu, memancarkan aura jahat dan aneh. Kejahatan mayat ini sebanding dengan dewa surgawi jiwa yang baru lahir. Jieji, kamu orang pintar, tapi kamu terlalu merasa benar sendiri. Setelah melihat semuanya, itu hanya akan menyebabkan kematianmu lebih awal. Zombie itu memperlihatkan giginya yang pucat dan berkata dengan sedih. 5 paku sepanjang setengah meter tumbuh dari udara hitam, dan tanda hitam muncul. Mereka melepaskan aura menakutkan dan menusuk tubuh Buddha teratai emas dengan keras. Amitabha, biksu malang ini ada di sini untuk mengusir hantu hari ini. Buddha teratai emas membuka mulutnya dan menyatukan kedua tangannya. Saat sutra Buddha melampaui kesengsaraan beredar, cahaya Buddha yang luas, agung, dan suci meledak dan memurnikan segalanya. Cahaya Buddha ini memiliki efek pengekangan alami terhadap kejahatan mayat. Itu hanya cahaya Buddha, bagaimana kamu bisa menghentikanku? Mayat itu tersenyum percaya diri. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, kamu baru saja. Ah! Dia menjerit melengking, dan pola Buddha muncul di kepalanya, yang dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, seperti sangkar, mengurung tubuhnya dengan erat, dan gumpalan asap hitam keluar. Tepat pada awalnya, Buddha teratai emas menyentuh kepala jenazah, dan pemenjaraan Buddha ditanam. Tubuh Sisha berangsur-angsur layu, dan gelombang energi hitam jahat dan mengerikan terkuras habis. Pada akhirnya, zombie tersebut menghancurkan dinding makam dengan kepalanya, dan melarikan diri dari sini dengan jeritan kesakitan yang luar biasa. Kamu, tunggu aku akan memakanmu. Tubuh Buddha teratai emas memandangi zombie yang melarikan diri dan menghela nafas lega, dengan ekspresi penyesalan di wajahnya. Meskipun dia telah mempersiapkan rencana untuk menyerang zombie terlebih dahulu, itu karena dia hanya berada di tahap tengah budidaya inti emas yang memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Klan Qin, Istana Xingyu, klan naga iblis yang jatuh, klan Qilong, dan kekuatan lainnya telah selesai mengukir materi surgawi dan harta duniawi. 3 suku naga iblis jatuh, Yinglong, dan Qilong kembali ke penampilan marah mereka sebelumnya dan berkata dengan keras, kami akan menemukan mayat pemilik istana bawah tanah ini segera setelah kami pindah. Kami tidak akan bisa melenyapkan kami kemarahan tanpa menusuk tulang dan menebarkan abu. Kekuatan lain juga dengan cepat bergema. Bagaimanapun, ini adalah makam seorang biksu yang sakti, dan pasti ada banyak harta karun di antara benda-benda pemakaman. Ya, itu dia, cepat masuk lebih dalam. Yin Huan dan yang lainnya tertawa diam-diam. Bab 1178, Jarak Dekat Besar. Tiba-tiba,
Pria bermata lang itu melirik ke arah Lin Xiu, yang sedikit tidak biasa, dan mencibir, "Nona Lin, saya tahu bahwa klan Lin Anda pasti memiliki sarana khusus yang memungkinkan anggota inti klan untuk menghubungi yang kuat di klan, tapi saya menasihati Anda. Sebaiknya Anda menyerah pada ide ini, jika tidak, Anda akan sangat menderita." Lin Xiu tampak getir. Apakah sudah ditemukan? Dia tidak berani bertindak gegabah lagi. Boom! 1 jam kemudian, semua orang membuka ruang makam utama istana bawah tanah. Patung batu tinggi dengan postur megah, memegang pedang atau tombak, seperti aslinya, seperti seorang pejuang yang telah bertempur dalam 100 pertempuran. Aura agung mengalir ke wajahnya, sangat. Rasanya menindas. Samar-samar, semua orang sepertinya melihat tumpukan mayat, lautan darah, dan pedang terbang berdarah besi, dan mereka merasa ngeri. Tidak ada peti mati di sini. Apakah ini hanya makam palsu? Qin Zilan mengerutkan kening. Mengapa saya merasa patung batu ini hidup? Sangat menakutkan. Seorang biksu ramuan emas berkata dengan hati-hati. Haha, apakah beberapa patung batu saja sudah cukup untuk membuatmu takut seperti ini? Wajah rekan biksu Golden Elixir ini penuh dengan ejekan. Namun, sarkasmenya benar-benar membeku. Matanya kendur, dipenuhi keheningan, dan dia menatap dadanya dengan tidak percaya. Boom! Seluruh makam tiba-tiba berguncang, dan semua patung batu menjadi hidup. Kilatan darah keluar dari mata mereka, dan tombaknya melambai, menciptakan energi tajam yang menakutkan. Kekuatan berdarah besi dan mendominasi meledak. Sebuah patung batu menusuk dada biksu itu dengan tombak, dan nyawanya langsung tercekik. Mereka masih hidup. Semua kekuatan besar berteriak ngeri. Engah! Patung-patung batu ini mengamuk, masing-masing sebanding dengan Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir, dan beberapa bahkan dapat bertarung melawan Dewa Surgawi Yuanying dari kekuatan super seperti klan Qin dan Istana Xingyu. Tombak dan pedang diayunkan, penuh ketidakpedulian berdarah besi, dan mereka akan dihancurkan sepotong demi sepotong. Semua kekuatan besar juga melancarkan serangan balik. Namun dalam menghadapi kekuatan yang menghancurkan ini, hanya sedikit kekuatan yang dapat melawan. Ekspresi Yin Huan dan lainnya juga berubah secara dramatis. Karena mereka juga diserang tanpa pandang bulu, memaksa mereka untuk muncul dari bayang-bayang. Patung batu menunggang kuda tampak seperti seorang jenderal yang berlari kencang di medan perang. Dia mengayunkan pedang panjangnya, dan energi pedang merobek segalanya, memaksa Yin Huan hanya menangkis. Patung-patung batu ini bermandikan darah, dengan sedikit kejahatan di dalamnya, membuatnya semakin kuat. Lin Xiu dipukul oleh patung batu dengan pedang. Untungnya, dia memiliki alat penyelamat nyawa yang ditinggalkan oleh seorang biksu kuat dari klan Lin. Cahaya putih di tubuhnya melarutkan kekuatan pedang dan menghindari nasib dipenggal. Mengaum. Raungan marah dan gila datang, seperti binatang buas yang melepaskan diri dari belenggunya. Mayat jahat datang ke sini dan menyerbu masuk. Tubuh kecil itu langsung berubah menjadi aliran cahaya, menusuk tulang dahi Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir yang terluka parah, memusnahkan semua kehidupan. Pengadilan kematian. Penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari 3 suku naga iblis yang jatuh, Yinglong, dan Cilong sangat marah dan membunuh mayat jahat tersebut, dan segala jenis kekuatan magis meledak. Adegan itu kacau dan terjadi perkelahian besar. Pasukan utama berjuang untuk maju dan mundur di bawah pengepungan legiun patung batu dan mayat iblis. Bagaimanapun, lembah pemakaman dewa sedang bermain api dan membakar tubuhnya. Tubuh pria bermata lang itu tercemar oleh energi hitam dari mayat tersebut, dan lengannya menjadi hitam, membusuk, dan nanah mengalir dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Mata pria bermata lang itu bersinar dengan kejam, dan dia memotong lengannya, mengeluarkan raungan kesakitan, wajahnya dipenuhi keringat dingin. Ceka, anak-anak kecil ini benar-benar tidak kenal takut, sekarang mereka tahu betapa kuatnya mereka, bukan? Seorang lelaki tua, memegang seekor anjing kuning besar yang menggonggong, muncul dalam kegelapan. Hao Weiren lah yang berkata dengan senyuman aneh, patung batu ini terbuat dari tanah dan batu yang dimurnikan. Meskipun kemurniannya tidak terlalu tinggi, mereka tetap merupakan harta karun. Saya tidak menyangka pemilik makam ini dapat melakukan ini. Betapa berharganya tanah dan batu adalah batu aneh yang terkontaminasi dengan bau tanah yang hanya ada di dunia bawah. Patung batu yang diukir dari batu ini akan diberkahi dengan sentuhan spiritualitas dan pada akhirnya akan menjadi wujud kehidupan yang benar-benar baru. Jelas sekali, pemilik makam ingin membentuk pasukan untuk dirinya sendiri, menjaga makam untuknya, dan berperang untuknya setelah kebangkitan. Patung batu jenderal yang menunggang kuda menemukan Hao Weiren, dan matanya yang merah darah tiba-tiba menjadi tajam. Dia menunggangi kuda batu dan menyerbu ke arahnya dengan pistol, mengeluarkan suara menderu dan momentum yang dahsyat. Hao Weiren menyentuh hidungnya dan tersenyum canggung. Pada saat tombak batu itu ditusuk, dia tiba-tiba menjadi marah dan menamparkan patung batu sang jenderal ke tanah dengan tamparan yang sangat keras. Untungnya, kekuatan besar terjebak dalam huru-hara dan tidak berniat memperhatikan mereka. Jika tidak, pemandangan ini akan mengejutkan mereka dan membuat mereka tercengang. Ini sangat sengit.
Orang tua ini jelas merupakan eksistensi terkemuka di antara Yuanying Tianjun. Hehe, Pak Tua, meskipun aku sudah tua, aku masih memiliki pesona masa lalu. Hao Weiren berkata dengan bangga, tetapi dengan gerakan cepat, dia menyegel patung batu sang jenderal dan memasukkannya ke dalam ring luar angkasa dengan sangat berharga. Anjing kuning besar itu memasang ekspresi menghina. Patung batu lainnya menemukan seorang pria dan seekor anjing dan membunuhnya. Anjing kuning besar itu menepuknya dengan cakarnya, dan percikan api beterbangan, menjatuhkan patung batu itu ke tanah. Hati-hati, ini tanah dan batu, sangat berharga. Hao Wei sedang meniup janggutnya dan menatap, dengan marah memarahi anjing kuning besar itu. Anjing kuning besar itu menguap. Di tempat lain, tubuh Buddha teratai emas mendengar suara jarak dekat di kejauhan, serta aura Yuanying Tianjun dan aura pasukan patung batu dan melanjutkan pergi lebih jauh ke istana bawah tanah. Di telinganya, terdengar suara samar yang menggodanya untuk bergerak ke satu arah. Tubuh Buddha teratai emas secara alami mengetahui siapa orang itu, dan mengikuti suara itu dan berjalan mendekat. Gelap, tanpa cahaya, dan suram, dengan lampu perunggu redup. Patung batu gelap dengan penampilan jelek dan tubuh pendek berdiri di kedua sisi, membuat orang merasa aneh. Buddha teratai emas lewat langsung, dan setelah matanya melebar, susunan formasi muncul di depannya, saling tumpang tindih, masing-masing melepaskan aura yang menakutkan. Formasi pembunuhan, dan formasi pembunuhan yang sangat menakutkan. Namun, formasi pembunuhan ini tidak menghalangi tubuh Buddha teratai emas. Sebaliknya, sebuah portal secara otomatis muncul untuk memungkinkan tubuh Buddha teratai emas melewatinya. Buddha teratai emas menyadari sesuatu dan mengerutkan kening dalam-dalam. Setelah melewati barisan pembunuhan, ada sebuah makam. Aura yang meluap darinya jahat dan aneh, yang mengejutkan Buddha teratai emas secara fisik dan mental. Aura ini jelas melampaui dewa surgawi jiwa yang baru lahir. Jadi begitu. Buddha teratai emas melihat sekeliling dan tiba-tiba menyadari. Selain tata letak seluruh istana bawah tanah, ada situasi lain selain tabrakan ibu anak. Pemilik istana bawah tanah ini tidak ingin dibangkitkan, melainkan mengubah jiwanya menjadi keberadaan lain. Zombie. Saya ingin menyerang jalan abadi dengan bentuk kehidupan lain. Pintu makam terbuka, dan kekuatan yang tidak dapat ditahan oleh Buddha teratai emas mengubah ruang di sekitarnya. Karena dia tidak bisa menolak, tubuh Buddha teratai emas tidak punya pilihan selain masuk, dengan ekspresi tenang di wajahnya. Di dalam makam besar, di samping peti mati berwarna merah terang, seorang pria dengan rambut acak-acakan sedang duduk. Dia sepertinya telah menunggu lama ketika dia melihat Buddha teratai emas datang dengan senyuman gembira, garang dan menakutkan. Bab 1179. Garis keturunan Raja Iblis. Ya, itu adalah garis keturunan Raja Iblis. Pria itu memiliki aura yang menakutkan dan menatap langsung ke tubuh Buddha teratai emas. Melihat ekspresi acuh tak acuh pada tubuh Buddha teratai emas, dia tercengang, apakah kamu tidak takut? Buddha teratai emas menggelengkan kepalanya dan tidak berkata dengan rendah hati atau sombong. Bahkan jika saya tidak mengikuti godaan suara itu, saya khawatir saya akan mengambil tindakan paksa. Ketakutan hanya akan mengecokkan posisi saya. Cahaya terang melintas di mata pria itu, dan dia memiliki sedikit apresiasi terhadap tubuh Buddha teratai emas. Meskipun pemuda dengan darah Raja Iblis di depannya hanya berada di tahap tengah inti emas, matanya yang tenang jarang terjadi seumur hidupnya. Tiba-tiba, dia merasa dihargai atas bakatnya dan berkata, sayang sekali. Jika kamu bukan pengorbanan untuk kebangkitanku, aku benar-benar tidak ingin membawamu pergi. Jumlah laki-laki tiba-tiba bertambah. Kau tahu, saat aku masih hidup, aku juga sangat menghargai seorang jenius. Aku mencurahkan seluruh sumber dayaku untuk membantunya tumbuh hingga menjadi kuat. Orang itu juga memperlakukanku seperti ayah kandungku, dan kemudian. Suara pria itu tiba-tiba, dengan nada yang paling seram, dia mengatakan hal yang menakutkan, tetapi ekspresinya sangat acuh tak acuh, seolah-olah itu adalah hal yang lumrah, saya mengambil tubuhnya dan memiliki semua bakatnya. Saya harap Anda tidak terlalu mengecewakan saya. Ekspresi tubuh Buddha teratai emas masih acuh tak acuh. Pria itu menjadi semakin tertarik dan melanjutkan, mungkin Anda berpikir itu kejam dan tidak bisa menerimanya. Saya telah melihat orang yang lebih kejam dari ini. Kata-kata Buddha teratai emas membuat pria itu tercengang, dan kemudian dia sangat gembira, datang dan beritahu saya. Buddha teratai emas duduk di tanah, seolah-olah dia tidak sedang menghadapi seorang biksu kuat yang menakutkan, tetapi seorang teman lama, berbicara dengan fasih, orang itu adalah seorang jenius di bidang bintang tertentu, dan keterampilan yang dia praktikkan disebut Taisang Xianjue, yang disebut Taisang, sifatnya kejam, sehingga dia bisa selaras dengan jalan surga. Untuk memasuki jalan kekejaman, Anda harus memasuki jalan dengan perasaan terdalam. Tubuh Buddha teratai emas penuh dengan kesedihan dan kenangan, semua ini sepertinya baru terjadi kemarin. Pria itu memiliki seorang istri yang mencintainya, yang juga dia cintai, dan seorang putri, yang menikmati cinta yang paling biasa namun terdalam. 20 tahun berlalu seperti manusia biasa. 20 tahun kemudian, dia secara brutal membunuh istri dan putrinya. Dia menjadi gila dalam semalam. Setelah rambutnya beruban, dia jatuh ke jalan kekejaman.
Pria itu sangat terkejut dan tertegun sejenak, lalu dia meletakkan tangannya di atas tangannya dan tertawa, matanya menjadi semakin cerah. Haha, siapa orang ini? Aku akan memiliki hubungan dekat dengannya. Buddha teratai emas mengucapkan kata demi kata, orang ini bernama Kaisar Abadi Taisang. Boom! Seolah-olah aturan tertentu di dunia telah disentuh, guntur tiba-tiba meledak di langit di atas reruntuhan naga sejati. Kekuatan sesaat dari langit bahkan mengejutkan para biksu yang kuat, tetapi dengan cepat menghilang. Ini adalah keberadaan tabu Kaisar Abadi. Jika Anda menyebut nama mereka, akan ada reaksi di dunia. Saat dia mendengar nama ini, hati pria itu terguncang dan matanya membelalak. Pada saat ini, dia merasa bahwa apa yang disebut sebagai kebanggaan, harga diri, dan kepercayaan diri selama hidupnya telah dihancurkan oleh sesuatu. Dia tidak layak berteman dengan Kaisar Abadi. Tubuh Buddha teratai emas melanjutkan, Anda ingin mengambil tubuh saya. Namun, aku juga ingin mengambil tubuhmu. Mari kita lihat, siapa yang mengambil jenazah siapa. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Buddha teratai emas tampak seperti dewa dan iblis yang mengejutkan dunia datang ke dunia, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura yang tak terlukiskan. Beraninya dia mengucapkan kata-kata berbahaya seperti itu kepada biksu yang berkuasa. Bagaimana cara mencocokkannya? Pria itu dikejutkan oleh perkataan Buddha teratai emas, seolah identitas keduanya terbalik. Hahaha, tiba-tiba, pria itu tertawa keras, semakin mengagumi Buddha teratai emas, tetapi niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat, dengan kekuatan yang menggetarkan jiwa, menurutku kamu bodoh. Baiklah, apakah aku masih mengagumimu? Di masa saya, ada banyak orang jenius dengan ambisi besar. Mereka tidak mau membiarkan saya mengendalikan nasib mereka. Seperti Anda, mereka percaya diri dan melawan dengan keras. Tapi semuanya gagal. Pria itu menjilat bibirnya, dan sedikit nostalgia muncul di wajahnya, seolah-olah dia telah kembali ke masa ketika dia masih hidup. Boom! Aura yang membuat Yuan Ying Tianjun gemetar meletus dengan hebat, dan tubuh Buddha teratai emas tidak bisa bergerak dan tidak mampu melawan. Namun ekspresinya tetap tenang, dan meski ada darah yang mengucur dari sudut mulutnya, dia tetap terlihat galak. Haha, kamu cukup berani. Pria itu mencibir, mengira tubuh Buddha teratai emas masih mempertahankan sifat keras kepala terakhirnya. Kegembiraan dan keserakahan di matanya menjadi semakin kuat. Dia melambaikan tangannya yang besar dengan lembut, dan dengan suara menusuk, dia menerobos pertahanan tubuh Buddha teratai emas. Sebuah tanda darah muncul di dadanya tubuh Buddha teratai emas, seperti menjadi satu dengannya. Pertarungan telah dimulai. Bagi makhluk setingkat manusia, sangatlah mudah untuk merebut tubuh. Ada energi iblis yang murni. Meskipun itu bukan garis keturunan Raja Iblis, itu adalah tubuh Raja Iblis dan memiliki potensi besar. Pria itu langsung memahami sebagian rahasia tubuh Buddha teratai emas, wajahnya dipenuhi kegembiraan, dan cahaya di matanya menjadi semakin terang. Sebagai biksu yang kuat di kehidupan sebelumnya, dia berani berkomplot melawan peninggalan naga yang sebenarnya, jadi dia secara alami mengandalkannya. Setelah merebut tubuh itu, dia dapat kembali ke kekuatan tempur puncak dari kehidupan sebelumnya dalam waktu sesingkat mungkin. Wajah pria itu sedikit berubah, dan dia terkejut saat merasakan kehadiran sifat Buddha di tubuh Buddha teratai emas. Anak ini juga menganut agama Buddha, itu tidak benar. Dia adalah manusia. Dia mengembangkan agama Buddha terlebih dahulu dan kemudian budidaya setan. Ini adalah, untuk sesaat, dia memikirkan sebuah kemungkinan, dan dia terkejut dan merasakan gejolak di dalam hatinya. Ini adalah tindakan menyimpang, suatu pengkhianatan dan tidak etis, dan akan dihukum oleh Tuhan. Saya tidak menyangka bahwa biksu manusia di depan saya adalah seorang jenius yang paranoid. Kamu masih memiliki kekuatan untuk melawanku. Pria itu sangat terkejut. Dia melihat diagram Tai Chi jauh di dalam tubuh Buddha teratai emas. Di antara ikan yin dan yang terjerat, energi iblis dan sifat Buddha hidup berdampingan. Saat ini, pria itu tercengang. Dia sangat memahami bahwa diagram Tai Chi inilah yang memungkinkan Buddha dan iblis menjadi satu tubuh. Haha, aku tidak menyangka kamu akan memberiku kejutan sebesar itu. Aku menerimanya sambil tersenyum. Pria itu tertawa. Langkah selanjutnya adalah menghancurkan jiwa. Namun, ketika kekuatan pria itu menyerang jiwa tubuh Buddha teratai emas, sebuah senyuman tiba-tiba muncul dari sudut mulut tubuh Buddha teratai emas, dan mata yang kosong mendapatkan kembali vitalitasnya. Pria itu juga merasakan ada yang tidak beres, tetapi bagaimanapun juga, dengan mengandalkan keterampilan dan keberaniannya, dia percaya bahwa tubuh Buddha teratai emas bukanlah ancaman, jadi dia memusatkan kekuatannya pada satu titik dan menyerang dengan keras untuk menghancurkan jiwa sepenuhnya. Engah! Seteguk darah muncrat. Itu bukanlah tubuh Buddha teratai emas. Apa yang sebenarnya terjadi? Pria itu tampak kaget. Segala sesuatunya tiba-tiba menjadi di luar kendalinya, membuatnya sedikit panik. Tubuh Buddha teratai emas terkekeh dan berkata, saya mengatakannya, belum pasti siapa yang akan mengambil tubuh itu. Hancurkan. Sebagai tiruan Aiden, tubuh Buddha teratai emas secara alami mewarisi sebagian dari ingatan dewa aslinya. Dalam ingatan generasi abadi,
Ada banyak teknik seperti ini untuk merebut tubuh, dan semuanya merupakan teknik terbaik di semua wilayah bintang utama. Bab 1180, Benih Hati Setan Dao. Setan Tao. Boom. Jiwa pria itu tiba-tiba bergetar, dan pola sihir aneh lahir, yang menyebar ke seluruh tubuhnya dan memenjarakannya sepenuhnya. Pria itu hanya merasa jiwanya memiliki perasaan bahwa itu bukan miliknya. Kapan kamu? Pria itu memandangi tubuh Buddha teratai emas dengan kaget dan marah. Itu karena kamu terlalu menahan diri dan memiliki kultivasi tingkat lanjut. Tubuh Buddha teratai emas mencibir. Secara alami, saat telapak tangan pria itu menembus tubuhnya, dia melemparkan setan benih hati Tao. Selain kecerobohan pria tersebut dalam tidak membedakan kekuatan yang menyatu ke dalam tubuhnya selama proses perebutan tubuh Buddha teratai emas, dia juga baru saja dibangkitkan dan kekuatannya jauh lebih lemah dibandingkan kehidupan sebelumnya. Tubuh Buddha teratai sebuah kesempatan. Dan benih iblis di dalam hati ini adalah untuk menanam benih iblis di tubuh manusia, dan kemudian menggunakannya sebagai kuali untuk menyempurnakan tubuh Buddha teratai emas. Ini adalah teknik yang diperoleh Aiden ketika dia mengembara di area terbatas tertentu di alam semesta di kehidupan sebelumnya. Dia dapat mengambil alih budidaya tungku seumur hidup sebagai miliknya. HMPH, ini hanya tipuan kecil, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pria itu awalnya tampak murung, lalu tersenyum menghina. Dia mulai mengusir setan-setan yang ada di dalam hatinya. Namun ketika dia membunuh semua tanda ajaib di tubuhnya, lebih banyak tanda ajaib yang lahir di jiwanya, menyebar ke seluruh tubuhnya seperti parasit. Dan jiwanya seperti tubuh induk parasit. Jika Anda ingin melenyapkan iblis batinnya sepenuhnya, Anda hanya dapat membunuh jiwa Anda sendiri. Ini hampir sama dengan tidak ada solusi. Hati pria itu bergetar hebat, dan dia sangat ketakutan. Bagaimana bisa ada teknik yang begitu aneh dan jahat di dunia ini? Dia menemukan bahwa kekuatannya sedang ditransfer ke tubuh Buddha teratai emas. Aura tubuh Buddha teratai emas menjadi semakin kuat, dan seluruh tubuh bermekaran dengan cahaya ilahi yang terang. Dan dia seperti sungai yang akan mengering. Wah, beraninya kamu menggunakan metode tercela seperti itu terhadapku. Pria itu galak dan tidak mau. Tubuh Buddha teratai emas hanya mencibir dan terus melahap kekuatan pria itu. Boom! Aliran kekuatan yang stabil menerobos belenggu. Tubuh Buddha teratai emas selangkah lebih maju dari dewa aslinya, menembus tahap akhir ramuan emas menakutkan untuk mengenali siapapun. Dan kekuatan masih mengalir ke dalam tubuh Buddha teratai emas, dengan cepat melemahkan fondasinya. Pria itu tidak pernah memikirkannya sampai dia meninggal. Dia adalah orang kuat yang melakukan perjalanan melintasi bintang-bintang dan berkomplot melawan dunia di kehidupan sebelumnya. Dia dibangkitkan sebagai zombie 50.000 tahun kemudian, hanya untuk dilawan oleh seorang pemuda yang masih muda, dan dia meninggal karena frustrasi. Energi dari sosok yang kuat, meskipun belum mencapai puncaknya, masih sangat besar. Gelombang energi ini memungkinkan saya menerobos ke dewa surgawi jiwa yang baru lahir. Tubuh Buddha teratai emas sangat bahagia. Namun, detik berikutnya, wajahnya menjadi gelap gulita. Wah, meski aku mati, aku akan tetap mendukungmu. Pria itu mendapat firasat bahwa dia telah menjadi gaun pengantin tubuh Buddha teratai emas, dan dia meraung dengan marah, melepaskan seluruh kekuatannya. Boom! Kekuatan ini begitu besar sehingga dalam sekejap, seluruh istana bawah tanah berguncang. Semua kekuatan besar langsung merasakannya dan menunjukkan kengerian di wajah mereka. Pasukan patung batu juga berhenti bertarung. Seolah-olah mereka merasakan sesuatu, mereka semua mengangkat senjata dan mengeluarkan suara gemuruh yang luar biasa. Dalam kegelapan, wajah Hao Weiren menjadi gelap dan dia berkata, seseorang sedang menduduki sarang Jiu. Itu ide yang bagus, tapi saya tidak tahu rencana siapa itu. Mungkinkah mayat yang kuat itu? Merasakan aura yang membuatnya bergidik, Yin Huan dan yang lainnya gemetar karena kegembiraan. Sementara yang lain tidak memperhatikan, Yin Huan dan yang lainnya diam-diam menyelinap ke dalam istana bawah tanah, dan menemukan bahwa sebagian besar barisan pembunuh di depan mereka rusak oleh kekuatan ledakan tadi dan mereka sangat senang. Di dalam makam, tubuh Buddha teratai emas, dengan 7 lubangnya berdarah, berdiri dari sudut dengan panik, melihat mayat zombie di tanah, kelopak matanya bergerak-gerak dengan keras. Orang ini sangat kejam. Jika tubuh Buddha teratai emas tidak bereaksi tepat waktu dan mencegah bagian vital tubuhnya, dia akan terkejut sampai mati. Meski begitu, organ dalamnya juga rusak parah, dan darahnya terguncang. Dan tubuh pria itu, karena ia adalah zombie, sangat keras hingga masih utuh ketika menahan ledakan kekuatan hidupnya yang tiba-tiba. Tubuh Buddha teratai emas memasukkan jenazah ke dalam cincin luar angkasa, dengan maksud untuk memurnikannya menjadi boneka. Dibandingkan dengan pergerakan barusan, banyak formasi pembunuhan di sini yang telah rusak. Seseorang akan datang ke sini. Saya harus bersiap secepatnya. Tubuh Buddha teratai emas mengedarkan keterampilannya dan dengan cepat pulih dari cederanya. Setelah beberapa saat, tubuh Buddha teratai emas siap menempati sarangnya. Pria itu telah meninggal, dan tubuh Buddha teratai emas yang telah mengambil kekuatannya secara alami dikenali oleh Biro Chongsha Ibu Anak. Setelah pencarian cepat, saya menemukan mata jahat di mana anak dan ibu bergegas ke dalam situasi jahat, dan tubuh Buddha teratai emas menyatu ke dalamnya.
Tiba-tiba, perasaan misterius yang tiada taraf muncul di hatiku, seolah-olah ada kekuatan berkah dari suatu tempat, seolah-olah aku telah kembali ke rumah, dan aku merasa sangat baik terhadap reruntuhan naga yang sebenarnya. Tingkat kultivasi saya meningkat, dan saya bisa bersaing dengan Yuan Ying Tianjun dalam pertarungan antara ibu dan anak. Setelah merasakannya secara diam-diam, tubuh Buddha teratai emas berbicara. Mencicit, 1 jam kemudian, pintu makam dibuka. Yin Huan dan yang lainnya mengawal Lin Xiu, mengamati lingkungan sekitar dengan penuh kegembiraan dan kekaguman. Ketika Lin Xiu melihat peti mati berwarna merah terang tidak jauh dari sana, dia merasakan aura jahat, dan wajah cantiknya sedikit berubah. Itu mayat yang kuat. Yin Huan berkata dengan gembira. Lembah pemakaman dewa telah merencanakan mayat ini selama 1000 tahun, dan sekarang akhirnya akan mendapatkannya. Khawatir dengan ketakutan para biksu yang berkuasa, mereka dengan hati-hati menyelidiki bahaya di dalam makam. Setelah memastikan bahwa mereka benar, mereka membuka tutup peti mati dengan gembira. Haha, ini mayat yang kuat, apa bedanya? Yuan Ying Tianjun dari lembah pemakaman dewa tersenyum. Namun, Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir yang membuka peti mati memiliki ekspresi muram di wajahnya dan menoleh dan berkata, tidak ada tubuh di dalam peti mati. Apa? Yin Huan dan pria bermata elang itu mengubah warna mereka. Sial, ada yang sampai lebih dulu, siapa? Yin Huan mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Lin Xiu melihat adegan ini dan mencibir, sepertinya rencanamu gagal. Biarkan lembah pemakaman dewa mendapatkan mayat yang kuat, dan dengan metode membiarkan mayat itu hidup di kehidupan kedua, lembah pemakaman dewa pasti akan meningkat kekuatannya. Pemandangan di depannya tentu saja adalah apa yang ingin dia lihat. Pria bermata elang itu mengamuk dengan niat membunuh. Boom! Tiba-tiba, kekuatan yang sebanding dengan Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir meledak dalam kegelapan, seperti binatang buas yang telah lama tidak aktif untuk memburu mangsanya. Tubuh Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir di lembah pemakaman dewa hancur di tempat, dan darah berceceran setinggi 3 kaki. Jiwa dan Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir meraung marah, dan dengan cepat menyusun kembali tubuh mereka tidak jauh dari situ pucat, dengan niat membunuh di wajahnya. Orang yang pertama kali membawa tubuh perkasa ke tanah masih di sini. Saya tidak tahu orang tahu yang mana, silakan keluar dan temui saya. Pria bermata elang itu berkata dengan suara yang dalam, kekuatan sihirnya sudah berkumpul dalam kegelapan. Buddha teratai emas muncul dari kegelapan dengan cibiran di wajahnya penuh percaya diri. Bab 1181. Itu kamu? Semua penguasa surgawi jiwa yang baru lahir di lembah pemakaman dewa terkejut, dan ekspresi Yin Huan menjadi semakin tidak menentu. Anak ini, setelah lolos dari kekacauan, tiba-tiba datang ke sini. Lin Xiu juga memiliki kilatan warna aneh di matanya yang indah. Dia segera menyadari sesuatu dan berkata dengan tidak sabar, biksu kecil, cepat lari, kamu bukan tandingan mereka. Yin Huan tersenyum dingin dan berkata, lebih baik jangan menyia-nyiakan usahamu. Dengan patuh serahkan tubuh yang kuat itu. Demi Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir di belakangmu, aku bisa mengampuni nyawamu. Menurutnya, jika tubuh Buddha teratai emas bisa memasuki tempat ini, pasti ada Dewa Jiwa yang baru lahir di belakangnya. Tapi bagaimana hal itu bisa dilakukan? Mereka adalah 7 penguasa surgawi jiwa yang baru lahir. Selama tubuh Buddha teratai emas menyerahkan tubuh kuat tersebut, mereka akan segera menarik kembali kata-kata mereka dan membunuh biksu kuat di belakang mereka. Tubuh Buddha teratai emas tidak terlihat, dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana jika saya tidak menyerahkannya? HMPH, aku punya banyak cara untuk membuatmu membayar. Dewa surgawi jiwa yang baru lahir, yang tubuhnya telah hancur sebelumnya, masih marah, dengan api tanpa nama yang tidak dapat dilampiaskan. Dia ingin menggunakan tubuh Buddha teratai emas untuk memaksa rahasia Dewa surgawi jiwa yang baru lahir muncul. Segera setelah gerakannya terkonsentrasi, Dewa surgawi jiwa yang baru lahir, yang baru saja membentuk kembali tubuh fisiknya, bergegas menuju tubuh Buddha teratai emas. Angin kencang itu seperti pisau dan dapat membunuh pembudidaya pil emas. Di mata Yin Huan dan lainnya, tubuh Buddha teratai emas menganggapnya acuh tak acuh dan melakukan tindakan yang tidak diragukan lagi mencari kematian. Buka busurnya, isi dayanya, dan tarik kepalanya, semuanya sekaligus. Dengan pukulan damai, kekuatan tahap akhir jin dan meledak seketika. Namun, kekuatan ramuan emas tahap akhir ini begitu kuat dan menakutkan hingga melampaui batas tertentu dan terjerat dengan aura misterius dan tak terduga. Bang! Dewa surgawi jiwa yang baru lahir terbang mundur dengan kecepatan lebih cepat, dengan lubang pukulan di dadanya dan darah mengalir keluar. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Kapan semut ini, semut yang bisa dihancurkan sampai mati dengan satu tangan, menjadi begitu kuat? Seharusnya tidak demikian. Dia meraung dan menyerang tubuh Buddha teratai emas lagi. Kali ini dia menggunakan seluruh kekuatannya. Jiwa yang baru lahir di dantiannya meledak dengan cahaya yang menyala-nyala, dan ada gelombang aura jahat yang terjalin dengannya, dipenuhi dengan aura pembusukan. Kubur Tuhan. Kerajaan Buddha ada di telapak tanganmu. Tubuh Buddha teratai emas menyebar ke telapak tangan, dan cahaya Buddha setinggi puluhan kaki.
Ada siluet Buddha kuno yang kental, dan suara Buddha menyebar melalui masa lalu, sekarang, dan masa depan. Kekuatan supernatural dari Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir ini dimusnahkan lagi. Ketika cahaya Buddha menyelimuti dirinya, dia meleleh dengan cepat, memperlihatkan tulang dan dagingnya, dan meraung. Bang, telapak tangan lainnya, besar dan megah. Tubuh pria itu meledak, jiwanya ditarik ke tangannya, dan dia meremasnya dengan kuat, membunuhnya. Kapan biksu muda itu menjadi begitu kuat? Lin Xiyu menimbulkan badai di dalam hatinya dan bergumam, dengan ekspresi kaget dan kebingungan di wajahnya. Masing-masing dari 7 penguasa surgawi jiwa baru lahir di lembah pemakaman dewa bukanlah penguasa surgawi jiwa baru lahir biasa. Di antara generasi muda, satu-satunya yang bisa melakukan ini adalah mereka yang ada di daftar naga. Yin Huan bahkan lebih terkejut lagi, sekarang menatap tubuh Buddha teratai emas. Setelah memastikan bahwa tidak ada dewa surgawi jiwa yang baru lahir di belakangnya, saya merasa lebih luar biasa. Mampu membuat seorang pemuda yang baru saja menjadi seekor semut memiliki kekuatan tempur untuk membunuh dewa surgawi jiwa yang baru lahir sungguh menakjubkan. Kamu sangat berani. Orang yang membunuhku di lembah pemakaman dewa, bahkan jika kamu memiliki dewa yang berdiri di belakangmu, tidak ada kemungkinan kamu selamat. Dewa surgawi jiwa baru lahir yang tinggi, sangat kekar dan penuh kekuatan ledakan, berteriak dengan dingin. Tubuh tinggi itu mengambil langkah maju, seperti gunung suci yang bergerak, dan kekuatan yang kuat dan agung melonjak. Ini adalah Yuan Ying Tianjun yang mengambil jurusan kekuatan murni. Dia sangat ekstrim dan memiliki kepribadian yang kejam. Asam, asam, asam. Pria kekar itu berlari dengan langkah meteorik, seperti badai manusia, menyapu badai, dan tinjunya jatuh seperti tetesan hujan seperti orang gila. Tepat waktu. Tubuh dan mata Buddha teratai emas bersinar dengan cahaya ilahi, sifat Buddhanya tertahan, dan aura iblisnya membubung ke langit. Dari seorang biksu yang tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, dia menjadi seperti Raja Iblis yang mendominasi, yang auranya menindas segalanya. Lin Xiyu tercengang saat melihat tubuh Buddha teratai emas dalam keadaan ini untuk pertama kalinya. Pria kekar itu juga tercengang, tetapi sebagai Raja Surgawi Jiwa yang baru lahir yang telah mendaki jauh dari gunung mayat dan lautan darah, dia tahu apa yang harus dilakukan saat ini menggunakan kekuatan magis apapun, tetapi kekuatannya lebih baik daripada kekuatan magis. Itu adalah ledakan kekuatan murni. Seni bela diri. Tubuh Buddha teratai emas sedikit terkejut. Di beberapa planet di mana energi spiritual langit dan bumi tipis, mustahil untuk mengembangkan keabadian. Oleh karena itu, dalam beberapa bidang pertama pelatihan tubuh, kekuatan eksternal, dan kekuatan internal, para pejuang menggunakan seni bela diri murni untuk mengontrol penggunaan yang sangat indah. Tapi bagaimanapun juga, ini bukanlah cara untuk memulai. Ketika mereka menerobos ke alam dewa, semua biksu hampir menyerah pada seni bela diri. Tapi Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir di depannya telah bertarung dengan kekuatan tingkat rendah di mata para biksu selama ribuan tahun, tapi dia sederhana dan kasar. Mata bulan. Bulan darah muncul di mata kanan Buddha teratai emas, dan seberkas cahaya memancar. Perang pecah. Yang mengejutkan semua orang adalah tubuh Buddha teratai emas benar-benar meremukannya, seperti Dewa Iblis, memukuli pria kekar itu hingga dia batuk darah. Bukankah Zhong Kui lawanmu juga? Dia yang terkuat ketiga di antara kita. 5 orang yang tersisa, kecuali Yin Huan dan pria bermata elang, semuanya memiliki ekspresi wajah. Setelah lebih dari 10 gerakan, Buddha teratai emas menjatuhkan pria kekar itu dengan satu pukulan. Tubuh besar itu berubah menjadi tumpukan daging busuk, dengan semua otot dan tulang patah. Jiwa telah ditembus. Hari ini, tidak ada di antara kalian yang bisa hidup. Tubuh Buddha teratai emas berkata dengan dingin. Dengan suara desir, dia berbalik dan membunuh Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir ketiga. Melihat kekuatan tubuh Buddha teratai emas, Dewa Jiwa baru lahir lainnya bergabung dan melepaskan kekuatan magisnya. Energi iblis dan cahaya Buddha saling terkait, kekacauan, kejahatan, haus darah, seperti sumber segala kejahatan. Buddha teratai emas mengulurkan tangannya dan bertarung melawan Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir. Terdengar letupan dan darah menetes. Adegan ini terjadi dengan kilat dan batu api. Ketika penguasa jiwa yang baru lahir lainnya bereaksi, dia diselimuti oleh tekanan jiwa yang baru lahir dan dihancurkan oleh tubuh Buddha teratai emas dengan sebuah pukulan. Kekuatan magis klan iblis dilepaskan. Cukup luar biasa. Hantu tumpang tindih. 9 gaya Yaoyan. Superposisi dari satu jenis kekuatan magis, kekuatannya langsung naik ke tingkat yang menakutkan. Tubuh Buddha teratai emas dicengkeram dengan satu jari, dan pedang panjang yang diubah dari kekuatan magis ditebas 2 yuan di depannya terbunuh. Lengannya meledak. Boom! Setelah serangkaian pemboman, tubuh Buddha teratai emas seperti Dewa Iblis, menghancurkan segalanya dan menetralisir semua serangan dan pertahanan. Energi darahnya sendiri meledak dalam sekejap. Kamu berani. Para penguasa jiwa baru lahir dari lembah pemakaman dewa yang tersisa meraung dengan gigi terbuka ketika mereka melihat bahwa rekan mereka akan binasa. Engah. 2 penguasa surgawi jiwa yang baru lahir terbunuh.
Yin Huan, pria bermata elang dan lainnya, untuk menghindari malam yang panjang dan mimpi yang tak ada habisnya, semuanya menyerang tubuh Buddha teratai emas. Ada pedang kuno berkarat di tangan Yin Huan. Pedang itu tidak pernah diasah, tetapi energi pedangnya yang tajam meledak. Pria bermata elang itu menamparkan tubuh Buddha teratai emas dengan telapak tangannya, dan angin kencang bertiup, dan pemandangan segunung mayat, lautan darah, dan kerangka di mana-mana muncul. Bab 1182, Pembantaian ke segala arah. Saat berikutnya, Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir yang tersisa juga memegang bendera hitam. Dia menyapunya dengan keras, dan angin hitam bertiup, meledak dengan nafas yang melelehkan daging dan darah. Bang! Tubuh Buddha teratai emas memberikan pukulan keras kepada mereka. Ketika telapak tangannya menyentuh pedang Tao kuno, sepotong darah meluap dari telapak tangannya. Serangan dari dua orang lainnya meremukannya, membuat tubuhnya bergetar hebat dan bekas darah tumpah dari sudut mulutnya. Benar saja, inilah batas kekuatanku. Buddha teratai emas menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan tenang. Namun, selain kekuatan murni, ada juga berbagai keterampilan tempur, teknik, dan faktor lain yang dapat menutupi kekurangan kekuatan tempur. Tubuh Buddha teratai emas dihempaskan lagi oleh pria bermata elang itu. Tangkap dia hidup-hidup. Saya ingin mempelajari orang ini dengan cermat. Yin Huan berkata dengan sedih. Aku khawatir kamu terlalu banyak berpikir. Tubuh Buddha teratai emas mencibir. Tubuh Raja Iblis berlari dengan liar, dan metode pikiran kitab Buddha tentang melampaui kesengsaraan juga bekerja. Cahaya Buddha dan energi iblis saling terkait, membentuk diagram Tai Chi di tubuhnya, berputar perlahan, seperti satu-satunya diagram Tao. Ketika kekacauan terbuka, yang berisi prinsip langit dan bumi. Boom! Tubuh Buddha teratai emas bertabrakan dengan kekuatan magis pria bermata elang itu. Apa itu? Mata pria bermata elang itu tiba-tiba menyusut, dan dia hanya bisa merasakan terjalinnya energi iblis dan cahaya Buddha. Sebuah lubang berdarah muncul di antara alisnya. Kematian dan kehancuran. Adegan ini terjadi begitu aneh dan tiba-tiba hingga rambut Yin Huan berdiri tegak. Dewa Surgawi Yuanying lainnya, dengan pikiran yang teguh, bergegas menuju Lin Xiu, mencoba menahan tubuh Buddha teratai emas. Tanpa diduga, Lin Xiu berkata dengan marah, menjauhlah dariku, saudari. Sinar cahaya putih keluar, itu adalah energi pedang. Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir ini langsung dipenggal. Sebagai anggota inti klan Lin, bagaimana mungkin dia tidak memiliki kartu truf yang diberikan oleh tetua klan? Buddha teratai emas tiba-tiba berbalik, matanya seperti kilat, dia mengambil pedang panjang di tanah, mengguncangnya sedikit, dan energi pedang meledak, menyerang Yin Huan. Ci! Setelah gerakan ke-30, tubuh Yin Huan dipotong menjadi dua bagian oleh pedang. Yuan Ying dan Jiwa bergabung menjadi satu, berbalik dan lari. Kehadiran Buddha teratai emas di tempat ini sungguh menakutkan, dan dia tidak terkalahkan. Dentang! Pedang panjang menembus kehampaan, dan energi pedang menghancurkan jiwa dan jiwa yang baru lahir. Yin Huan sudah mati. Biksu kecil, mengapa kamu tidak datang dan segera melepaskan hukuman penjara padaku? Lin Xiu melihat Buddha teratai emas masih membersihkan medan perang dan memanen piala. Dia segera menggigit gigi peraknya dan menghentakkan kakinya dengan keras. Tunggu sebentar. Tubuh Buddha teratai emas mengabaikannya. Wajah Lin Xiu ditutupi dengan garis-garis hitam, dan dia menatap dengan marah ke tubuh Buddha teratai emas, ingin menggigitnya dengan keras. Setelah barang rampasan dikumpulkan, tubuh Buddha teratai emas akhirnya teringat pada Nona Lin yang telah menunggu lama. Dia sudah sangat marah hingga giginya gatal, dan dia dibebaskan dari kurungan. Reruntuhan naga sejati, di suatu tempat. Orang-orang yang dikirim oleh lembah pemakaman dewa ke reruntuhan naga sejati kali ini dipimpin oleh seorang lelaki tua. Pria ini adalah pria setengah langkah yang kuat dan tetua ketiga dari lembah pemakaman dewa. Saat ini, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah, bagaimana mungkin, Yin Huan dan yang lainnya semuanya mati. Melihat tablet kehidupan yang hancur di tangannya, tetua ketiga lembah pemakaman dewa tampak sangat jelek, sepertinya seseorang mencegat mayat kuat di istana bawah tanah itu. HMPH, aku tidak peduli siapa kamu, tidak ada yang pernah selamat setelah menyinggung orang-orang di lembah pemakaman dewa. Hun Li, periksa dan cari tahu siapa yang melakukannya. Setelah tetua ketiga dari lembah pemakaman dewa memberikan instruksi, kekosongan di belakangnya berfluktuasi untuk beberapa saat, dan bayangan hitam muncul, menyatu sempurna dengan kehampaan. Dia hanyalah seorang pembunuh yang lahir untuk pembunuhan. Jika bukan karena jejak aura yang sengaja dibocorkan, bahkan tetua ketiga lembah pemakaman dewa pun akan sulit mendeteksinya. Bayangan hitam, Hun Li, mengangguk, tersembunyi sempurna di kehampaan lagi, dan menghilang. Di istana bawah tanah. Perkelahian antara kekuatan besar dan legiun patung batu terus berlanjut, dan para zombie menimbulkan masalah, menyebabkan mereka berjuang dan menderita banyak korban. Tanah sudah dipenuhi dengan anggota badan dan tubuh yang patah, dan warnanya merah padam. Tapi Hao Wei dan Bikilo Go diam-diam memanfaatkan patung batu yang sepi itu dan memasukkannya ke dalam ring luar angkasa. Bang! Pasukan patung batu merajalela, seolah-olah memasuki tanah tak berpenghuni, tombak menyabu,
banyak darah berceceran, dan Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir diblokir dan dibunuh. Mereka seragam dan serangan mereka sangat disiplin. Mereka seperti pasukan tak terkalahkan yang telah melewati medan perang. Namun, kekuatan besar di depan mereka memiliki agendanya sendiri dan seperti pasir yang berserakan. Boom! Khususnya, beberapa patung batu yang menunggangi kuda menggoyangkan tombaknya, dan ujung tajamnya langsung meledak, menusuk ruangan dengan keras, dan meraung tanpa henti, sekeras guntur. Penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari klan Cilong ditusuk melalui tubuhnya dengan tombak oleh salah satu dari mereka, dan dia diangkat seolah-olah untuk pamer. Tombak itu bergetar, dan dengan letupan, penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari Cilong Clan terpecah menjadi dua bagian, dan jiwanya hancur. Bagaimana mereka bisa sekuat itu? Rasanya seperti tidak kenal lelah dan tidak pernah lelah. Dihadapkan pada penindasan yang mengerikan dan kekuatan tempur dari Legiun Patung Batu, banyak biksu yang hampir putus asa dan memilih untuk melarikan diri. Namun yang menanti mereka saat melarikan diri adalah kematian jenis lain. Zombie menunggu secara rahasia untuk waktu yang lama dan memakan semua biksu yang melarikan diri hidup-hidup. Mengunyah daging cincang di mulutnya, Shisha berkata sambil tersenyum garang, saya membutuhkan makanan darah. Dengan lebih banyak makanan darah, saya akan tumbuh lebih cepat. Meskipun dia adalah kehidupan baru yang lahir dari energi mayat, dia secara pribadi dibudidayakan oleh pemilik istana bawah tanah. Dari segi kepribadian, dia sangat mirip dengan pemilik istana bawah tanah, mewarisi kekejaman dan penyimpangannya. Kekuatan magis, lampu pedang, dan bayangan pedang saling terkait. Semangat membunuh ada di mana-mana. Lagi pula, beberapa penguasa surgawi jiwa baru lahir yang sangat kuat berhasil melarikan diri, atau menemukan jalan keluar lain, dan meninggalkan tempat ini secara diam-diam. HMPH, biarkan para idiot ini terus bertarung dengan patung batu itu, dan aku akan terus menjelajahi harta karun istana bawah tanah ini. Kata Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir dengan bangga. Namun, saat dia hendak pergi, sebuah tongkat menghantam kepalanya. Apa-apaan ini? Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir tiba-tiba mengutuk dan ingin melihat dengan jelas siapa yang ada di balik layar, tetapi dipukul dengan tongkat dan pingsan. Hei, bagaimana kita bisa melepaskan ikan gemuk ini? Tuan Jiwa yang baru lahir ini jauh lebih kaya dariku. Hao Weiren dengan senang hati mencari Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir ini. Anjing kuning besar di samping hanya merasa Hao Wei telah mempermalukannya, sehingga ia menutupi wajahnya dengan cakarnya, merasa malu melihat anjing itu. Penguasa surgawi jiwa baru lahir lainnya juga dipukuli satu persatu oleh Hao Weiren dan dijarah. Tiba-tiba, bayangan hitam menyerbu ke dalam istana bawah tanah. Setelah melihat sekeliling untuk waktu yang lama, dia mengikuti di belakang dengan kepala terangkat tinggi dan dadanya terangkat. HMPH, kelompok manusia bodoh ini masih pintar, dan aku mengerti bahwa belalang mengintai jangkrik dan oriol meninggalkannya. Zuin Bis juga mendapat kabar tersebut dan datang ke istana bawah tanah untuk ikut bersenang-senang. Adapun tubuh Buddha teratai emas, dia tidak akan dapat menemukannya untuk sementara waktu, jadi dia menyerah begitu saja untuk mencarinya. Bagaimanapun, mengetahui bahwa Aidan masih hidup, tidak akan terjadi apa-apa. Zuin Bis tidak tahu, dia telah dilihat oleh seorang lelaki tua yang jahat. Matanya bersinar dalam kegelapan, seperti orang mesum yang melihat keindahan yang menakjubkan, dan dia tidak bisa memalingkan muka. Bab 1183, Taklukan. Semua kekuatan besar bergegas menuju kedalaman istana bawah tanah. Binatang Lilin Yin mengikuti dari belakang. Setelah beberapa saat, tubuh Buddha teratai emas dan Lin Xiu muncul di sini. Tubuh Buddha teratai emas sedikit mengernyit dan berkata, sepertinya pertempuran di sini telah berakhir. Boom! Satu demi satu, patung batu merasakan bahwa seseorang akan datang dan semuanya dibangkitkan. Sepasang mata batu berlumuran darah. Tombak dan pedang di tangan mereka berdenting, dan energi pembunuhan tercurah, dan aura tajam dilepaskan. Tombak patung batu ditusukkan, dan kehampaan menderu. Hati-hati! Lin Xiu berteriak. Dia sangat terkesan dengan patung batu ini dan tahu betapa menakutkannya mereka. Tiba-tiba, tombak itu berhenti ketika jaraknya masih 1 inci dari tubuh Buddha teratai emas. Aura ganas menyatu, dan aura pembunuh yang melonjak di angkasa menghilang. Secara serempak, patung-patung batu itu menekuk lutut dan setengah berlutut di tanah, seolah-olah mereka sedang menyapa jenderalnya dengan sangat hormat. Lin Xiu adalah manusia yang sangat manusiawi. Setelah terkejut, dia segera mengetahui sesuatu dan berkata, "Wah, biksu kecil, katakan sejujurnya, warisan apa yang telah kamu peroleh di sini? Siapapun yang keluar akan diberi hadiah oleh saudara perempuanku." Suaranya tetap penuh gairah dan tak terkendali dengan sedikit pesona, dan ditambah dengan kata-katanya yang eksplisit, membuat orang berpikir liar. Buddha teratai emas berkata, Anda harus memiliki kehidupan untuk mendapatkan warisan ini. Ini benar. Pemilik istana bawah tanah ingin menangkapnya. Jika itu orang lain, dia pasti sudah menjadi wadah untuk menampung jiwa pemilik istana bawah tanah. Setelah Buddha teratai emas berada di sarang Jiuzhan, ia diakui sebagai pemilik istana bawah tanah oleh ibu dan putranya, jadi wajar jika patung batu ini berlutut saat melihatnya.
Alasan mengapa tubuh Buddha teratai emas hanya dapat berbalik adalah karena selain masing-masing patung batu ini memiliki kekuatan tempur tingkat Raja Surgawi Jiwa yang baru lahir, mereka terbuat dari tanah dan batu yang tak tertandingi dan memiliki kegunaan yang besar, jadi mereka berpikir tentang dia. Bangun! Tubuh Buddha teratai emas berkata dengan tenang. Sekelompok patung batu berdiri berbarengan dengan suara gemerincing. Ia berencana untuk memasukkan patung batu tersebut ke dalam ring luar angkasa, namun ternyata patung batu tersebut tidak dapat dikumpulkan. Sifat khusus tanah dan batu membuat mustahil untuk mengumpulkan cincin luar angkasa biasa. Untungnya, tubuh Buddha teratai emas memiliki cincin luar angkasa penguasa istana bawah tanah, yang merupakan harta peri tak berguna yang hanya bisa digunakan sebagai alat penyimpanan. Keluar. Tampilan tubuh Buddha teratai emas bergerak. Tubuh Buddha teratai emas melihat ke arah mana kekuatan utama sedang menuju, dan merasa tergerak. Karena orang itu, menurut buku pemilik istana bawah tanah, terdapat pohon muda yang hampir layu di istana bawah tanah, yang ditemukan pemilik istana bawah tanah di reruntuhan ketika dia sedang mengembara di bidang bintang tertentu di kehidupan masa lalunya. Pohon muda ini ditransplantasikan olehnya ke dalam tanah dengan energi yin yang sangat kuat dan ditanam di sana selama 50.000 tahun. Pohon itu telah tumbuh lebih kuat dan memancarkan energi yin yang sangat tinggi. Hal ini tentu saja menarik perhatian tubuh Buddha teratai emas. Bagaimanapun, dewa ini adalah tubuh suci Tai Yin, dan hanya ada sedikit harta yang cocok dengannya. Buddha teratai emas ingin melihatnya, dan setelah sarang Jiuzhan, dia memiliki kendali atas istana bawah tanah, jadi dia memilih untuk mengikutinya. Saya diam-diam telah menghubungi Yuan Ying Tianjun di klan. Jika ada bahaya, saya akan memasuki istana bawah tanah. Lin Xiyu juga merasa sangat lega dan mengikutinya. Sisi lain, klan Qin, istana Xingyu, dan pasukan lainnya menemukan lantai mezanin dan memasuki ruang bawah tanah yang luas. Tiba-tiba, semua orang gemetar. Di sini terlalu dingin, seperti manusia tanpa pakaian untuk menahan dingin telah datang ke dunia es dan salju. Masuk akal bahwa para biksu di tempat kejadian yang memiliki tingkat kultivasi terendah semuanya adalah dewa surgawi Jindan, dan mereka tidak lagi takut pada dingin dan panas. Mampu membuat mereka semua merasa kedinginan berarti tempat ini istimewa. Lebih baik semua orang berhati-hati. Yuan Ying Tianjun dari suku Qin berbicara dengan sangat berat, menyebabkan semua biksu menganggukkan kepala. Orang-orang dari semua kekuatan besar menyebar dan mencari di sini. Namun, binatang Zuin begitu bersemangat hingga dia hampir berteriak. Mengapa tempat ini begitu dingin? Ini mungkin tidak terlalu bersahabat dengan orang lain, tetapi sangat menyenangkan bagi Kendall Yinbis. Ia bernapas secara diam-diam di sini, dan merasakan tingkat kultivasinya telah meningkat pesat. Setelah beberapa saat, seseorang menemukan ladang obat yang luas di ruang bawah tanah, memancarkan aroma yang harum. Masing-masing obat mujarab yang ditanam di bidang pengobatan ini sangatlah langka, dan masing-masing obat tersebut sangat berharga, tetapi dapat dilihat di mana-mana di sini, yang sungguh mengejutkan. Apakah kamu menemukan masalah? Penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari istana Xingyu mengerutkan kening dan berkata, ramuan di bidang pengobatan, bunga suanyin, kimue 10.000 tahun, rumput linggo. Semuanya adalah ramuan dengan atribut dingin. Banyak orang tercengang. Pantas saja tempat ini membuat para biksu merasa kedinginan. Banyak sekali obat mujarab yang bersifat dingin, walaupun masing-masing mengeluarkan sedikit rasa dingin, jika dikumpulkan akan membuat para biksu yang hadir merasa tidak nyaman. Mari kita semua berbagi sebagian dari ramuan ini. Penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari istana Xingyu memiliki nada konsultasi dan sikap yang baik, tetapi perilakunya sangat mendominasi. Dia langsung menempati bidang pengobatan tanpa ada yang berani mengajukan keberatan. Ya, banyak sekali obat mujarab yang perlu kami bagikan. Jangan khawatir, kami tidak akan serakah. Penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari suku Qin, seperti harimau yang tersenyum, langsung menempati semua bunga suanyin. Jangan serakah terhadap apapun, semua orang memfitnah di dalam hati mereka. Pasukan besar utama membagi bidang pengobatan satu persatu, hanya menyisakan beberapa sisa, tapi itu lebih baik daripada tidak ada manfaat sama sekali, dan banyak orang tidak punya pilihan selain menerimanya. Pilih bidang pengobatan yang kamu suka. Penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari klan Qin tersenyum pada anggota klan kerajaan Qin Jiang. Keluarga kerajaan Qin Jiang menyukai bidang pengobatan di paling kiri. Haha, maafkan aku, kerajaan Bei, kita menginginkan bidang pengobatan ini. Pangeran tertua Kekaisaran Bei tiba-tiba berjalan mendekat dengan tatapan mendominasi, tetapi jika kamu menginginkannya, selama Zilan setuju untuk menikah denganku, aku bisa memberikan semua yang aku dapatkan. Anggota keluarga kerajaan Qin Jiang segera melotot dengan marah. Wajah Qin Zilan menjadi dingin dan dia berkata, Bei Yueki, pertimbangkan bidang pengobatan yang diberikan kepadamu olehku. Keluarga kerajaan Qin Jiang menemukan ladang pengobatan lain. Orang-orang dari keluarga kerajaan Dongchu melompat keluar. Maaf, kami telah memesan bidang pengobatan ini. Qin Zilan tidak tahan lagi dan berkata dengan marah, Chu Tianfeng, apa yang ingin kamu lakukan? Ada Kekaisaran Qi Utara dan Kekaisaran Chu Timur. Mereka masing-masing memiliki istana Xingyu dan keluarga kerajaan untuk mendukung mereka, dan keluarga kerajaan Qin Jiang juga berada dalam masalah.
Hei, sepertinya keluarga kerajaan Qin Jiang sedang diperebutkan demi Luo. Biksu dengan Fei Longsing menggelengkan kepalanya. Ketiga kerajaan ini telah berdiri di atas bintang Fei Long selama ribuan tahun. Terutama bintang Fei Long, kekuatan nasionalnya luar biasa kuatnya 1000 tahun yang lalu. Saat itu, Kekaisaran Bei dan Kekaisaran Dongchu panik sepanjang hari, gemetar di bawah bayang-bayang Kekaisaran Qin Jiang. Kekaisaran Qin Jiang bisa dikatakan sebagai musuh bersama Kekaisaran Bei dan Kekaisaran Chu Timur. Sekarang setelah tiga pilar akhirnya terbentuk, wajar jika keluarga kerajaan Qin Jiang mendapat masalah. Bab 1184, Darah Ilahi Biru. Dalam keputusasaan, Qin Zilan memilih untuk membeli ladang obat yang ditanami rumput musim dingin dari pasangan aneh seorang biksu dan seorang gadis. Ketika biksu itu merasa bahwa harga Qin Zilan masuk akal dan hendak menjualnya, seorang pria dari Kekaisaran Dongchu datang, mengucapkan beberapa patah kata, lalu melirik ke arah Qin Zilan yang provokatif dan pergi dengan bangga. Orang-orang dari keluarga kerajaan Qin Jiang menjadi marah. Jangan menindas orang seperti ini. Wajah cantik Qin Zilan juga menjadi gelap. Tepat ketika dia mengira ladang obat-obatan telah hancur, biksu muda itu memiringkan kepalanya, memandang orang-orang dari Kekaisaran Dongchu, dan tertawa serta mengejek, "Saya akan menjual ladang obat kepada keluarga kerajaan Qin Jiang akan mematahkan kakiku. Apakah mereka keluarga kerajaan Kekaisaran Dongchu? Sungguh megah, saya akhirnya melihatnya." Beku tersebut secara alami adalah tubuh Buddha teratai emas. Gadis itu adalah Lin Xiu. Keduanya mengikuti kekuatan besar dengan sangat hati-hati dan datang ke sini. Tubuh Buddha teratai emas merasakan suasana dingin di sini, dan menjadi semakin yakin bahwa pohon muda itu luar biasa, dan memutuskan untuk menyelidiki situasinya. Wajah orang-orang di Kekaisaran Dongchu membiru dan putih, terlihat sangat jelek. Ada orang yang berani menuduh Kekaisaran Dongchu secara langsung. "Haha, saudara Tianfeng, kalian dari Kekaisaran Dongchu sepertinya tidak disukai oleh orang lain." Bei Yueqi menyaksikan dari pinggir lapangan. Setelah mendengar ini, wajah Chu Tianfeng menjadi lebih suram. Tanpa diduga, kali ini, Lin Xiu menambahkan pukulan lain, "Wah, menurutku keluarga kerajaan Qi Utara bukanlah orang yang baik. Menurutmu siapakah mereka pahlawan ketika mereka menindas seorang wanita? Saya pikir Anda semua berada di perahu yang sama." Senyum Bei Yueqi membeku. Orang-orang dari keluarga kerajaan Bei di belakang mereka semua tampak jahat, dan beberapa memiliki niat membunuh di mata mereka. Ekspresi wajah orang-orang yang menonton pertunjukan itu sungguh luar biasa. Sekilas, kedua orang ini tampak seperti biksu tanpa latar belakang. Mungkinkah mereka mengalami gangguan mental? Untuk menjadi terkenal, mereka mempertaruhkan nyawa untuk menyinggung Kekaisaran Qi Utara dan Kekaisaran Chu Timur. Penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari istana Xingyu dan keluarga kerajaan melihat pemandangan ini dengan senyuman setengah tersenyum. Adapun apa yang mereka pikirkan, hanya mereka yang tahu. "Kalian berdua, terima kasih atas kebaikan kalian. Saya tidak akan menjual ladang obat ini lagi." Qin Zilan sangat tersentuh, mengatakan ini demi keselamatan tubuh Buddha teratai emas dan Lin Xiu. "Kak, kamu tidak harus seperti ini. Aku selalu berteman berdasarkan takdir. Kupikir kamu enak dipandang, jadi aku menjadikanmu temanku. Bidang pengobatan ini diperlakukan sebagai hadiah untukmu." Lin Xiu mengerucutkan bibirnya dan terkekeh. Qin Zilan terlihat sedikit aneh ketika dia dipanggil saudara perempuan oleh seseorang yang lebih muda darinya. "Bidang pengobatan ini milikmu mulai sekarang." Buddha teratai emas tampak tenang, tetapi suaranya tidak berdaya. Awalnya, dia berencana untuk menyelinap secara diam-diam, tetapi Lin Xiu menjadi lucu dan menjual ladang obat dari seorang biksu dari istana Xingyu dengan sejumlah uang, dan memberikannya kepada Qin Zilan. Jika dia tidak setuju, wanita ini mungkin akan menemukan beberapa trik. Dengan cara ini, bidang pengobatan ini milik Qin Zilan. Keluarga kerajaan Qin Jiang memilih semua ramuan di bidang pengobatan. Qin Zilan memberi Lin Xiu beberapa ramuan, tapi Lin Xiu langsung menolaknya. Kedua wanita itu melakukan percakapan yang sangat baik, dan segera hubungan mereka naik ke tingkat yang lebih tinggi, seolah-olah mereka memiliki banyak hal untuk dibicarakan. Buddha teratai emas melirik tanpa daya, lalu menatap ke arah binatang Zuyin tanpa jejak apapun. Benar saja, induksi kekuatan Taiyin orang ini sangat kuat. Saat semua orang mencari harta karun lainnya, dan saat Buddha teratai emas sedang berjuang untuk menemukannya, binatang Lilin Yin datang langsung ke sudut yang tidak mencolok dan menggali tanah dengan cepat. Segera, sebuah lubang terungkap. Binatang Zuyin melihat sekeliling beberapa kali, dan ketika dia hendak bergerak, rambutnya tiba-tiba berdiri. "Siapa?" Saat melihat sosok itu, dia menghela nafas lega. "Aiden, kamu benar-benar ingin membuatku takut sampai mati." "Tidak, aku harus memanggilmu Aiden nomor 2. Buddha teratai emas menamparkan kepala binatang Zuyin dan berkata, "Apa yang kamu temukan?" Zuyin bis tidak puas karena ditampar kepalanya dan berkata dengan marah, "Kamu tidak bisa melihatnya sendiri." Buddha teratai emas memberikan pandangan dingin, dan binatang Zuyin ketakutan sesaat dan mulai menggali tanah sendiri. Mayat terungkap di dalam tanah, serta harta spiritual yang telah kehilangan spiritualitasnya, dan bahkan harta peri. Buddha teratai emas memandang binatang Zuyin, menunggu penjelasan. Mayat,
Harta spiritual, harta abadi yang terkubur di dalam tanah, termasuk semua ramuan di sini, semuanya digunakan untuk melengkapi sebuah harta karun. Jika tebakan saya benar, kemungkinan besar harta karun ini adalah harta karun yang luar biasa. Apakah kamu tahu di mana harta karun itu? Tubuh Buddha teratai emas bertanya. Apakah aku akan tetap datang ke sini jika aku mengetahuinya? Lilin Yinbis memutar matanya. Buddha teratai emas berpikir sejenak dan tiba-tiba berkata, harta karun itu tidak ada di sini, tetapi ada hubungannya dengan sini. Dia tiba-tiba teringat pada mayat yang bersembunyi di kegelapan, dan sepertinya sudah waktunya untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya. Tiba-tiba terjadi pertengkaran. Konflik antara keluarga kerajaan Qinjiang dan Kekaisaran Bei Yue dan Kekaisaran Dongzhou lah yang meningkat. Qin Zilan berdebat dengan Bei Yueqi dan Chu Tianfeng, dan akhirnya terjadi konfrontasi. Haha, Qin Zilan, saya ingin Anda memberi saya penjelasan tentang masalah ini. Saya, keluarga kerajaan Bei, tidak mudah untuk ditindas. Dan aku, keluarga kerajaan Dongzhou, tidak bisa diganggu. Dua gadis dari keluarga kerajaan Bei dan keluarga kerajaan Dongzhou jatuh ke tanah, mengerang, kesakitan dan tampak seperti mereka akan menangis. Seorang anak laki-laki berusia 16 tahun dari keluarga kerajaan Qinjiang mencoba yang terbaik untuk mengklarifikasi, dengan sedikit tangisan di suara saya, dan berkata, saya tidak melakukannya, merekalah yang ingin mengatakan sesuatu padaku, lalu mereka jatuh sendiri ke tanah. Qin Zilan berkata dengan sungguh-sungguh, saya percaya pada karakter saudara saya. Jika dia tidak melakukan sesuatu, dia tidak melakukannya. Keadilan ada di hati rakyat. Jika keadilan ditegakkan, saya bisa menganiaya Anda dan kemudian mengatakan saya tidak melakukannya. Chu Tianfeng mencibir, wajahnya penuh ejekan. Wajah cantik Qin Zilan tiba-tiba berubah drastis, dan dia berteriak, kamu tidak tahu malu. Berhenti bicara omong kosong, aku akan membalas kekuranganku. Jika kakakmu menyakiti salah satu anggota klanku, aku akan melumpuhkan salah satu tangan kakakmu. Aku juga menginginkan tangan kakakmu. Chu Tianfeng dan Bei Yue bernyanyi bersama, sementara Buddha teratai emas berdiri di samping dan mencibir. Jika satu orang membutuhkan satu tangan, bukankah itu berarti murid Qin Zilan tidak punya tangan? Ketika saudara laki-laki Qin Zilan dituduh melakukan kejahatan yang tidak berdasar, dia menjadi sangat marah dan memicu pertumpahan darah. Dia berteriak, sudah kubilang, aku tidak melakukannya. Setelah mengatakan itu, dia menghunus pedangnya dan menyerang. Bei Yueqi langsung menendang murid Qin Zilan ke tanah dan menginjak dadanya, yang sangat menghina. Haha, bahkan kamu, seorang abadi di bumi, berani menyerangku. Tiba-tiba terdengar teriakan, pedang saudara laki-laki Qin Zilan rusak, dan darah mengucur. Kekhawatiran menyebabkan kekacauan. Qin Zilan benar-benar marah dan menghunus pedangnya untuk menyerang Bei Yueqi, namun dihentikan oleh Chu Tianfeng. Dibandingkan dengan lelucon ini, tubuh Buddha teratai emas lebih memperhatikan adik laki-laki Qin Zilan. Darah yang tumpah dari lengan yang patah berwarna merah dengan sedikit warna biru, sehingga sulit dideteksi. Gumpalan warna biru ini memancarkan aura keagungan. Garis keturunan khusus. Tubuh Buddha teratai emas tampak terkejut, dan itu adalah garis keturunan khusus yang menantang langit darah Dewa Biru, garis keturunan yang pernah mengguncang seluruh langit berbintang. Meskipun klan dari garis keturunan ini tidak memiliki kelahiran kaisar abadi, mereka adalah raja alam semesta yang tidak bermahkota. Mereka pernah memerintah suatu era alam semesta, namun mereka hancur dalam sekejap. Garis keturunan ini juga telah punah sepenuhnya di dunia budidaya. Tanpa diduga, garis keturunan ini muncul kembali pada anggota kecil keluarga kerajaan Qinjiang di Fei Longstar. Bab 1185, bicaralah dengan tinjumu. Adik laki-laki Qin Zilan, meskipun salah satu lengannya cacat, menatap Bei Yueqi dengan sangat keras, wajahnya terdistorsi oleh rasa sakit yang parah, meledak dengan api kemarahan, ingin melompat dan menggulingkan Bei Yueqi. Oh, kamu memiliki semangat juang yang cukup tinggi. Bei Yueqi tersenyum bercanda. Bang! Adik laki-laki Qin Zilan diusir oleh Bei Yueqi dan berguling ke tanah seperti karung kain, berlumuran darah. Qin Xiao. Qin Zilan, yang bertarung sengit dengan Chu Tianfeng, melihat adegan ini dan berbalik untuk membunuh Bei Yueqi dengan marah. Lawanmu adalah aku. Chu Tianfeng mencibir dan menghentikan Qin Zilan. Anggota keluarga kerajaan Qinjiang sudah berada di ambang kemarahan ketika mereka melihat Qin Xiao dipukuli dengan kejam, tetapi mereka dihentikan oleh keluarga kerajaan Qi Utara dan keluarga kerajaan Dongzhou penuh amarah. Kemarahan di negara bagian ini, yang tidak bisa dilampiaskan, membuat mereka gila. Bei Yueqi, pahlawan macam apa kamu? Jika kamu memiliki kemampuan, jangan menindas makhluk abadi di bumi. Lawan aku secara terbuka dan jujur. Dan kamu, Chu Tianfeng, juga merupakan putra mahkota Kekaisaran Chu Timur, tapi kamu sangat tercela dan tidak tahu malu untuk menjebak orang lain. Aku, keluarga kerajaan Qinjiang, berselisih denganmu. Bei Qifeng dan Chu Tianfeng mencibir. Rencana ini awalnya direncanakan karena keluarga kerajaan Qinjiang tidak senang. Mampu menghancurkan Qin Xiao, meski bakatnya tidak sebaik Qin Zilan, tetap menjadi pangeran kedua dari keluarga kerajaan Qinjiang, yang setara dengan tamparan di wajah keluarga kerajaan Qinjiang. Senior, tolong bantu aku.
Qin Zilan meminta bantuan klan Qin. Seorang pria kuat dari klan Qin yang berada di tahap akhir inti emas hendak mengambil tindakan ketika orang-orang kuat dari istana Xingyu dan klan kerajaan Kuan menghentikannya. Apa maksudmu? Orang kuat dari suku Qin yang berada di tahap akhir inti emas ini tampak murung. Biarkan mereka menyelesaikan sendiri masalah di kalangan junior. Bahkan jika mereka kalah, keterampilan mereka lebih rendah daripada yang lain. Orang kuat dari keluarga kerajaan berbicara. Artinya singkat dan ringkas. Jika klan Qin ingin mengambil tindakan, mereka tidak keberatan mengambil tindakan terhadap klan Qin. Semua orang di klan Qin terlihat jelek, tetapi ketika menghadapi dua negara adidaya, bahkan salah satu dari 10 klan kuno harus berhati-hati. Bei Yueki memadatkan kekuatan magisnya, dan cahaya ilahinya mekar, seperti dewa dengan kekuatan luar biasa. Dia menyerang dan Tian Qin Xiao dengan satu gerakan, berniat menghancurkan budidayanya. Sobat, meskipun Qin Xiao bersalah, dia hanya menindas sukumu. Belum lagi apakah ini benar atau tidak. Apakah menurutmu kamu sudah bertindak terlalu jauh? Tiba-tiba, serangan Bei Yueki diatasi dengan suatu kekuatan, seperti sapi lumpur memasuki laut, tidak mampu membuat gelombang apapun. Tubuh Buddha teratai emas, yang telah menetralkan pukulan itu, memandang Bei Yueki dengan acuh tak acuh, dengan ekspresi dingin. Buddha teratai emas Qi Yuejian Utara, yang hendak menyerang, meredakan serangannya tanpa kerusakan apapun. Ekspresi ketakutan melintas di matanya, dan dia berkata dengan suara serius, "Beranikah saya bertanya siapa Anda?" Buddha teratai emas menjawab, "Hanya seorang biksu biasa. Tidak ada latar belakang." Bei Qiu tiba-tiba merasa percaya diri, dan tatapan tegas muncul di matanya, "Ini adalah urusan keluarga kerajaan Qi Utara kami. Jika Anda, orang luar, ikut campur, jangan salahkan saya karena bersikap kasar." Sekelompok biksu dari keluarga kerajaan Bei dan keluarga kerajaan Dongzhou berkumpul, semuanya tampak tidak baik. "Wah, adikku, kamu menggunakan kekuatanmu untuk menindas orang lain. Ini salahmu." Lin Xiyu masih terlihat menawan dan menawan, senyumannya begitu bergetar hingga membuat tulang orang mati rasa, namun ekspresinya dipenuhi amarah. Lin Xiyu tidak hanya memiliki ketampanan dan sosok yang bagus, tetapi juga memiliki temperamen yang menawan dan tidak terkendali, membuatnya cantik. Bahkan ketika dia sedang marah, dia memiliki gaya yang berbeda. Anggota laki-laki dari keluarga kerajaan Bei dan keluarga kerajaan Dongzhou terpesona olehnya, mata mereka penuh nafsu. Wajah cantik Lin Xiyu tiba-tiba menjadi pucat. Boom, aura yang kuat meledak, dan kedua keluarga kerajaan segera terbang keluar, batuk darah. Bagaimanapun, ini adalah anggota inti dari klan Lin. Meskipun dia terlihat seperti Fas, budidayanya tidak dapat diremehkan. Ekspresi Bei Qiu dan Chu Tianfeng tenggelam pada saat bersamaan. Apakah keduanya bertekad untuk menghadapi mereka? Itu bukan urusanmu. Suara Qin Xiao terdengar dari belakang. Meskipun lengannya patah dan berlumuran darah, dia sangat keras kepala. Tidak ada jejak keberanian atau ketakutan pada orang lemah di matanya, tetapi hanya kemarahan, keengganan, dan frustrasi. Tubuh Buddha teratai emas terlihat cukup memuaskan. Darah Dewa Biru adalah salah satu garis keturunan teratas di alam semesta, tetapi dalam banyak kasus, yang menentukan orang kuat adalah semangat tak kenal takut dan ketekunan hati Tao. Kamu dipukuli olehnya. Jangan gigit Lu Dongbin. Kamu tidak tahu hati yang baik. Lin Xiyu berkata dengan marah. Ini urusanku, kamu tidak perlu khawatir. Qin Xiao mengulangi kalimat ini lagi. Aku bisa mengerti perasaanmu. Buddha teratai emas tertawa dan melanjutkan, tetapi pernahkah Anda berpikir bahwa bodoh jika orang lemah bersikeras untuk menjadi kuat? Kamu menyebutku lemah? Qin Xiao menjadi marah dalam sekejap. Matanya yang bulat penuh dengan keterkejutan dan kemarahan, merah, dan tinjunya mengepal dengan keras. Bukan begitu. Kata-kata Buddha teratai emas sangat menghancurkan harga dirinya, menyebabkan tubuhnya bergetar hebat, tetapi Qin Zilan dengan cepat menahannya. Jika Anda orang yang lemah, Anda harus menyadari kenyataan. Jika Anda adalah orang yang kuat, Anda harus belajar bersabar dan menilai situasi. Buddha teratai emas berkata dengan nada mengajar, ambil saja masalah ini, dan orang kuat dapat bertukar pikiran dengannya. Bei Qiu tertawa terbahak-bahak hingga dia hampir menangis. Katakan padaku, bagaimana orang kuat bisa menggunakan kebenaran? Bei Qiu terlihat begitu nakal dan sombong, yang membuat gigi anggota keluarga kerajaan Qin Jiang gatal. Saya adalah pangeran dari keluarga kerajaan Qi Utara. Di planet ini, di antara ratusan juta orang, bahkan Yuan Yin Tianjun harus bersikap sopan. Mengapa Anda berdebat dengan saya? Boom, adegan selanjutnya di luar dugaan. Apa? Beraninya dia? Semua orang yang hadir terkejut, dan orang-orang kuat dari keluarga kerajaan dan istana Xingyu juga sangat terkejut. Tubuh Buddha teratai emas meninju wajah Bei Qiu, menyebabkan pangkal hidungnya roboh dan darah mengalir deras. Orang kuat berbicara dengan tinjunya. Buddha teratai emas tetap acuh tak acuh, lalu mencibir, wajahmu mengenai tinjuku. Aku curiga kamu sedang menyerangku secara diam-diam. Brengsek, ini juga berhasil. Binatang Su Yin tercengang. Dia telah meremehkan sikap Aiden yang tidak tahu malu.
Aiden, lihat, apakah kamu masih berbicara dalam bahasa manusia? Dia meninju wajah seseorang dan mengatakan ada orang lain yang diam-diam menyerang wajahnya. Ini sangat keterlaluan, bahkan nenekmu tidak mampu mempermalukan orang ini. Tubuh Beikyu gemetar karena marah, matanya sangat basah hingga dia hampir mengeluarkan seteguk darah tua. Terlalu berlebihan menindas orang lain, terlalu berlebihan menindas orang lain. Jika aku tidak membunuh orang ini, aku bersumpah aku tidak akan menjadi pangeran keluarga kerajaan Qi Utara. Saat berikutnya, kekuatan energi sejati yang dahsyat melonjak keluar dari tubuh Beikyu. Gambar itu dipenuhi dengan lautan kemarahan yang mendidih, dan kekuatan magis mengembun, berubah menjadi sosok dewa yang tinggi. Bersambung.